Selamat bertemu kembali dengan kami, tim instruktur dari Vista 2001 Channel. Baik, kali ini saya akan membahas tentang fungsi logika if yang ada di Microsoft Excel. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Saya sudah siapkan file yang berisikan tabel penggunaan fungsi logika if. Bentar, kita buka dulu filenya. Nah, di sini tampilan tabel yang menggunakan fungsi logika if ya. Fungsi logika if di sini sudah ada input ya. Input data, nama peserta, kemudian kode jenis kelamin, kemudian jenis kelamin, pekerjaan ya. Nah, ini untuk mengisikan jenis kelamin ini berdasarkan kodenya. Jika kodenya itu L, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Dan jika P, maka jenis kelamin adalah perempuan. Nah, hal yang paling mudah digunakan untuk mengisi ini dengan menggunakan dua kemungkinan ya. Kalau enggak L berarti P. Ini bisa digunakan fungsi logika if tunggal ya. Kalau ada dua kemungkinan berarti yang digunakan adalah if fungsi logika if tunggal. Caranya kita bisa masukkan di sini yang mau diisi, kemudian kita klik insert function di sini ya. Kita cari if ya, ini, kemudian kita oke. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan menu function argument, di mana fungsi logika if itu mempunyai bentuk fungsi, ada logical test, kemudian ada value if true atau nilai jika benar, dan value if false. Jika logika itu salah maka nilainya terletak di sini. Logika tesnya di sini berdasarkan dengan sel yang ada di D7, yaitu sel pada kolom kode JK ya. Kita klik di sini ya. Logical testnya adalah D7 sama dengan L, harus menggunakan tanda petik ya, seperti ini. Jika itu teks berarti harus menggunakan tanda petik. Kemudian nilai jika benar itu adalah laki-laki. Dan nilai jika salah, jadi kalau di kolom D itu isinya bukan L, maka karena hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak L berarti P. Jadi kalau bukan laki-laki berarti di sini adalah perempuan. Oke, jadi ini seperti isinya seperti ini, dan perhatikan di sini ya, bentuk struktur rumus fungsi logika atau fungsi logika if ini seperti ini ya. Jadi sama dengan if, kemudian D7 sama dengan L itu adalah logical testnya,
laki-laki di sini adalah value if true dan perempuan adalah value if false. Jadi dengan kita masukkan di kotak menu function argument di sini, otomatis tampilan rumusnya seperti ini. Dan kita juga kalau sudah mahir, sudah hafal, kita nggak perlu pakai menu ini, tetapi langsung kita tulis di sini, itu akan lebih cepat. Ya. Ini bisa saja kita langsung tulis di sini dan harus menguasai yang seperti ini. Kita klik OK. Ya. Di sini langsung akan menghasilkan laki-laki karena di sini L. Ya. Untuk baris berikutnya kita tinggal tarik posisi sudut kanan atas yang ada titiknya ini, kita tarik aja ke bawah untuk mengisi baris-baris di bawahnya. Nah, ini. Itu salah satu kegunaan fungsi logika if. Sekarang untuk pekerjaan. Ya, pekerjaan di sini ada PS, PN, dan WS. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau PS itu pegawai swasta, PN pegawai negeri, dan WS adalah wira swasta. Nah, ini yang digunakan adalah fungsi logika if ganda. Karena ada 3 kemungkinan. Ya, kalau tidak pegawai swasta, pegawai negeri. Kalau tidak pegawai negeri dan pegawai swasta, berarti wira swasta. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Berarti kita harus menggunakan fungsi logika if ganda. Jadi tidak cukup hanya satu fungsi logika if-nya. Tadi kita tuliskan langsung saja di sini, ya, sama dengan if ya, kurung buka. Kemudian ini kita ikuti ya, strukturnya berarti seperti ini. Logical testnya adalah kode atau kolom di C, ya. Di sini sel C7. Jika C7 sama dengan PS, di sini tandanya adalah tanda titik koma. Jadi harus mengikuti ini ya, mengikuti struktur yang ada di sini. Begitu kalian tuliskan sama dengan if gitu, nanti akan langsung muncul rumus seperti ini ya. Diikuti saja. Kalau di sini koma berarti harus pakai koma. Kalau di sini titik koma berarti harus pakai titik koma. Jika C7 sama dengan PS, maka value F true-nya adalah pegawai swasta. Dalam tanda petik. Nah, di sini masih ada 2 lagi. Pegawai swasta sudah. Kalau bukan pegawai swasta berarti pegawai negeri atau wira swasta. Di sini harus kita gunakan if lagi. If yang kedua tanpa tanda sama dengan, langsung if di sini. Kemudian logika tes yang kedua itu kita klik di sini C7 sama dengan, jika C7 sama dengan PN, maka value F true-nya adalah pegawai negeri. Tinggal satu yang belum kita masukkan, itu adalah value F false, atau jika semuanya salah. Yang belum masuk adalah wira swasta. Kurungnya double karena di sini if-nya 2, setelah if ada kurung buka.
Setelah selesai menuliskan rumus secara lengkap seperti ini, bisa kita klik enter atau ditekan enter. Nah, kemudian akan muncul hasilnya di kolom F7 seperti ini. Ini berhasil ditemukan pegawai swasta karena di sini kodenya adalah PS. Kalau kita kopikan rumus itu ke bawah, nah di sini yang berisikan PN akan menghasilkan pegawai negeri. Kemudian yang isinya WS, hasilnya adalah wira swasta. Nah, di sini fungsi logika if ganda yang berisikan dua fungsi logika if. Fungsi logika if bisa lebih dari dua, ya. Fungsi logika if ganda itu bisa lebih dari dua. Kalau isian yang dihasilkan itu lebih dari 3. Misalnya di sini untuk menentukan keterangan nilai. Keterangan nilai, apakah nilai 60 itu, ya, keterangannya atau nilai hurufnya pakai huruf A, B, C atau D. Nah, itu bisa kita isikan di sini dengan fungsi logika if. Di sini ada 4 kemungkinan, kalau enggak A, B, C atau D. Nah, dengan ring nilai yang sudah ada di sini, ya. Di sini kita isikan sama dengan if, kemudian berdasarkan nilainya, ya. Jadi di sini adalah G7. Nilai 90 sampai 100 berarti kita bisa memasukkan pernyataannya adalah pakai jika G lebih besar dan sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Kemudian if yang kedua, kita klik lagi di sini G7 sama jika G7 lebih besar dan sama dengan ini yang kedua ini, ya. 70 sampai 89 bisa kita masukkan jika G7 lebih besar dan sama dengan 70. Ya. 70, tetapi batasannya hanya sampai 89 karena 90 ke atas nilainya sudah A, ya. Di sini yang lebih besar dan sama dengan 70 itu akan bernilai B. Kita lanjut if yang ketiga. Klik lagi di sini, ya. Di sini klik atau kita tuliskan aja kalau kesusahan G7, ya. Jika G7 lebih besar dan sama dengan 60, maka nilainya adalah C. Nah, di sini yang belum masuk adalah D. Jika bukan A berarti B. Jika bukan B berarti C, ya. C langsung kita masukkan di paling akhir, tidak usah menggunakan B, C. Ini C dulu. Nah, yang belum adalah D, ya. D langsung kita masukkan di yang paling akhir. Nah, di sini kita masukkan nilai D. Nah, kurung tutup
sebanyak 3 karena if-nya 3 ya. Jadi di sini rumusnya seperti ini ya. Fungsi pernyataan ya, pernyataan lebih besar dan sama dengan ini berdasarkan ini keterangan di sini ya. Kalau sudah kita enter, nah, 60 berarti termasuk C di sini ya. Nah, ini bisa kita kopikan ke bawah. 99 berarti masuk yang paling atas ini. Kemudian 75 B masuk yang sini. Nah, demikian penggunaan fungsi logika if yang sangat mudah ya. Kalau masih bingung bisa menghubungi saya lewat WhatsApp yang saya masukkan di description, nanti bisa dibuka description-nya. Dan kalau misalnya Anda merasa terbantu dengan program ini atau konten ini, silahkan klik tombol subscribe dan silahkan dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang membutuhkan dan silahkan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya.